Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan guru kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Berikut ini adalah beberapa nama produk dan juga negara asalnya. Yang pertama, baju batik. Negara asalnya yaitu Indonesia. Yang kedua, susu UHT. Negara asalnya dari Selandia Baru. Nama produk selanjutnya jam tangan, berasal dari negara Swiss. Dan yang terakhir, boneka, berasal dari Tiongkok. Itulah beberapa nama produk dan juga negara asalnya ya anak-anak. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita cari tahu ya. Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Anak-anak, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Anak-anak, coba kalian cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban.
Jelaskan pula manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia memiliki peran sebagai berikut: pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama. Menjadi salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga pernah memimpin ASEAN, dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Selanjutnya, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam acara tersebut yaitu mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, menjaga perdamaian antar anggota negara. Dan bentuk kerjasama lainnya yaitu mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Selanjutnya, anak-anak, berikut ini adalah peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda musibah. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Dan yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Itulah bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana menghasilkan energi listrik. Berikut ini adalah gambaran pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi ya anak-anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air di waduk atau sungai ditunjukkan oleh nomor 1 masuk melalui pintu yang ditunjukkan oleh nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman yang ditunjukkan oleh nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan ditunjukkan oleh nomor 4 ya anak-anak. Selanjutnya, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh gambar nomor 5, nomor 7, dan juga nomor 6. Nah, energi potensial air tersebut kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Hal ini ditunjukkan oleh gambar nomor 8, 9, dan juga 10. Kalian perhatikan baik-baik ya alurnya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.
Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin (PLTA), panas bumi (PLTU), dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, anak-anak, itulah tadi alur atau proses untuk menghasilkan energi listrik. Sekarang, coba kalian baca kembali teks tersebut dengan teliti ya. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Paragraf pertama merupakan topik masalah, yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Selanjutnya, paragraf kedua merupakan deret penjelas, yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Berikutnya, paragraf ketiga yang merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapatkan tekanan dari air, angin, panas bumi, atau yang lainnya. Nah, anak-anak, itulah tadi informasi penting dari teks bacaan yang telah kalian simak. Anak-anak, berikut ini adalah komponen utama pada semua pembangkit energi listrik, yaitu turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.